Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-78, ayat yang pertama sampai yang ke-72. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Jangan-jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban. Di tanah Mesir, di padang Zoan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api, dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka, dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun?" Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas sedang makanan masih ada
mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu, ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Hati mereka tidak tetap pada dia, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari ia membebaskan mereka daripada lawan. Ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan, ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan jeripaya mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan. Suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka, dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi, dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang. Dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur, yang memukul mundur para lawannya. Ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tapi ia milih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia.
untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini dari Mazmur pasal 78 ayat yang pertama sampai yang ke-72 merupakan nyanyian pengajaran dari seorang Asaf mengenai kebajikan Allah, anugerahnya, belas kasihnya, serta kasih sayangnya. Mazmur ini termasuk di dalam Mazmur Hikmat. Konsep dari Mazmur Hikmat adalah bagaimana hidup dengan hikmat sambil menghadapi masalah dan yakin bahwa Allah akan menang. Mazmur ini biasanya dipakai untuk merenungkan pertanyaan yang sulit. Sedangkan tema besar dari penulis Mazmur ini adalah menceritakan kehendak dan sifat Allah dinyatakan oleh perbuatannya dalam sejarah. Dalam Mazmur pasal 78, bangsa Israel digambarkan seperti busur yang curang, yang kelihatannya baik tetapi tidak baik. Dan bila mana digunakan tidak berhasil, tidak mencapai sasaran. Allah mengetahui siapa mereka, dan Allah juga mengetahui siapa kita. Ia mengenal sifat bangsa Israel dan juga mengenal sifat kita. Kita tahu bahwa kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Dengan kondisi manusia yang seperti demikian, Allah berkarya di dalam kasih dan anugerah. Dan lebih dari itu, Allah tetap setia. Ini merupakan tema yang kedua, yaitu kesetiaannya kepada keturunan Abraham, kepada mereka yang telah dipanggilnya. Mereka yang berkali-kali gagal, tetapi Allah selalu menopang mereka. Di dalam Mazmur pasal 78 ayat 39 sampai ayat 41 hari ini memberikan gambaran kasih setia Allah yang tidak berkesudahan bagi bangsa Israel. Kita dapat lihat bahwa dahulu orang Mesir, orang Filistin, orang Asyur, dan Babel itu ada. Sekarang mereka telah tiada. Namun orang Israel sampai hari ini tetap ada. Hal ini menunjukkan kebenaran bahwa umat Allah akan tetap ada. Allah tidak akan dapat dikalahkan. Rencananya tidak akan dapat digagalkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, perenungan untuk kita di masa kini dari Mazmur pasal 78 ini adalah kebajikan Allah, yaitu anugerahnya, belas kasihannya, serta kasih sayang Allah akan selalu menyertai kita orang percaya. Apapun masalah, persoalan dan pergumulan hidup kita hari ini, yakinlah bahwa kita akan menemukan jalan keluar bersama Allah. Karena hal tersebut bukan karena kuat dan gagah kita, namun semata karena kasih dan anugerah Allah yang ditunjukkan bagi kita, maka kita mampu melewatinya. Lihatlah sejarah hidup kita hari ini dan di masa lalu. Orang-orang yang membanggakan diri dengan membusungkan dada, menganggap rendah atas hidup kita pada masa itu, sekarang mereka telah tiada. Sekarang mereka tidak memiliki segala sesuatu yang dibanggakan. Namun kita akan tetap ada dan tetap kuat. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang memilih hidup kita, dan Allah pula yang akan memelihara dan yang akan membela hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Kami belajar kembali untuk tetap mengingat dan tidak melupakan Tuhan di setiap situasi hidup kami. Dan kami selalu diajar untuk mengingat sejarah hidup kami di mana Tuhan selalu setia dan membela kami. Kalau kami ada hari ini semua karena semata anugerah, belas kasihan, serta kasih sayang Tuhan bagi hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus berlaku setia dan tetap mempercayai-Mu dalam segala aspek kehidupan kami hari ini. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kaki kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah percaya, tetap teruslah bersyukur, dan tetap teruslah berdoa.